Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa hayyitum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan nutiqat biha haqa'iqul akwan bilisanil hikmati dhahirah fi kulli dharratin min zarratil wujud. Wa ashhadu anna sayyidal khalqi Muhammadan rahmatan minallah mufaddatan min ladunhu abduhu wa rasuluhu wa habibuhul mukhtari min khaliqih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, iktidaan wa ittiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fadhal muttaqun. Para segenap pengurus masjid yang saya banggakan, para alim ulama, para asatis, para ustazat yang saya muliakan, ayahanda ibunda kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita. Dan semoga subuh yang kita lakukan itu menenangkan kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Sehingga pada akhirnya ketika kita memahami makna inna Qur'anal Fajr, sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan subuh bahwa Allah membahasakan salat subuh dengan kalimat Qur'anal Fajr. Gitu ya? Jadi kan ayat perintah aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Jadi Allah menyampaikan salat zuhur itu aqimis salata liduluki sams, mulai sams itu ada di atas sampai nanti lail itu mulai masuk, itu yang dimaksud dengan waktu maghrib, sampai nanti akhir lail sampai masuk kepada waktu malam ketika waktu isya. Dan selanjutnya Allah khususkan dengan kalimat Qur'anal fajr. Fajar itu waktu yang sangat menyingsing. Jadi artinya bahwa makna di situ kenapa memakai bahasa Quran. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika satu kalimat itu di situ ada alif lam, maka ada satu benda tertentu yang diinginkan. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang kedua, ayat yang kedua juga mengatakan zalikal kitab. Zalika al-kitab. Kitabun dalam bahasa Arab itu artinya buku. Buku apapun. Tetapi ketika masuk alif lam, maka itu mengikat yang dimaksud dalam ayat itu ialah Quran. Bahwa buku itu ialah satu buku yang Allah turunkan kepada Nabi SAW yang kita sebut dengan Al-Quranul Karim. Nah, Quran itu asal kata dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a dalam bahasa Arab artinya membaca, Qur'anan itu bacaan. Berarti makna Qur'anal Fajr itu ialah seluruh bacaan. Atau mungkin kita ambil lebih dalam, seluruh aktivitas yang kita lakukan ketika fajar itu masyhuda. Allah hadirkan malaikat untuk melihat dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah melaksanakan salat subuh. Sebelumnya mungkin ada yang tahajud. Sebelumnya mungkin ada yang lanjut dengan salat sunnah fajar. Setelah itu salat sunnah qabliyah subuh. Nanti kita lanjutkan akhirnya hari ini, sekarang ini dengan kajian keislaman. Sampai mungkin nanti syuruknya, sampai nanti doanya. Itu bagian dari Quran Al-Fajr. Dan mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kita semua.
Ayahanda ibunda sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memviralkan kita semua kepada seluruh malaikatnya, kepada seluruh makhluknya. Sering saya ungkapkan ketika membahas surah Al-Baqarah ayat yang ke-27 itu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa maksud dari ayat itu bukan hanya khitab kepada malaikat, bukan hanya khitab kepada malaikat yang hadir, namun seluruh makhluk yang hadir saat itu. Karena ini perintah langsung kepada seluruh makhluk yang ada sebelum daripada manusia. Setelah itu Allah memberikan satu tugas, ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sesuatu makhluk yang Allah persiapkan untuk menjadi khalifah. Maka akhirnya wajar di dalam diri manusia itu berhimpun berbagai macam elemen yang hadir dalam rangka membuat kita mampu memakmurkan muka bumi ini. Jadi khalifah bukan hanya artinya pemimpin. Khalifah artinya berbuat kebaikan. Khalifah artinya meneruskan kebaikan. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Adam alaihi salam sebagai makhluk yang pertama yang ada di muka bumi ini. Makanya Imam Al-Ghazali, ayahanda ibunda sekalian, dalam salah satu kesempatan mengibaratkan kita semua ini, layaknya seperti penyelam. Jadi dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali memberikan sebuah analogi yang sangat indah. Makna kehidupan kita di dunia ini. Apa dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Bahwa kalian itu layaknya seperti penyelam. Dan dalam penyelaman itu misi kalian hanyalah 3. Membawa 5 permata, 6 intan dan 1 benda khusus yang harus kalian bawa kembali ke permukaan. Namun sang penyelam tersebut ketika dia menyelami dasar lautan, ternyata di dasar lautan begitu indah. Bukan hanya intan yang ada di sana, bukan hanya permata yang ada di sana. Di sana dia melihat adanya ikan-ikan yang begitu indah, karang yang mungkin belum kita lihat sebelumnya. Nah, ternyata menurut Imam Al-Ghazali, terkadang penyelam yang menyelam ke dasar lautan gagal bukan karena tidak cukup waktunya untuk menyelesaikan misinya. Namun terkadang mereka justru malah tergiur dengan benda-benda yang ada di dasar lautan. Dia lebih tertarik dengan karang yang seharusnya bukan menjadi misinya. Dia lebih tertarik dengan ikan hias yang begitu indah, yang seharusnya bukan menjadi misinya. Sehingga pada akhirnya ia muncul ke kepemurkaan tanpa membawa misi yang diminta oleh seseorang tersebut. Bahkan terkadang untuk bisa mengambil intan-intan tersebut, untuk menyempurnakan misinya, di dalam dasar lautan Imam Al-Ghazali mengatakan terkadang di sana ada gelombang. Di sana ada begitu banyak hewan-hewan laut yang mungkin bisa menjatuhkan. Sayangnya kalau seandainya penyelam tersebut fokus kepada misinya, maka itu akan menjadi mudah. Namun terkadang dia tergiur dengan segala yang ia temukan. Itulah kehidupan dunia, ayahanda ibunda sekalian. Sebuah analogi yang sangat sederhana. Kalau seandainya kita tahu misi kita ialah hanya membawa rukun iman, hanya membawa rukun Islam dengan satu nilai akidah, maka kehidupan ini akan mudah. Silakan yang bawa Quran dibuka surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-20. Ini bisa ya? Ya, yang bawa Quran silakan kalian ini. Kita mulai insya Allah di surah yang ke-57. Surah Al-Hadid ayat yang ke
20 ya, 20. Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sentuh, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang mengalir tanamannya, mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya jadi kuning, kemudian jadi hijau. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang menipu yang palsu. Baik, ayah bunda sekalian, ayat ini dimulai dengan kalimat perintah. Perintah yang sekaligus sebagai khabar. Kalimatnya ya'lamu. Kalau seandainya dalam satu tatanan pemerintahan misalnya ayah bunda sekalian, ada satu berita yang sangat penting, ketika itu disampaikan langsung oleh presiden, bukan disampaikan oleh pembantu-pembantunya, disampaikan oleh menterinya, disampaikan oleh pembantu-pembantu presiden, tapi langsung disampaikan oleh presiden, kira-kira berita itu penting atau tidak? Penting sekali. Maka ini langsung Allah yang menciptakan langit dan bumi ini langsung memulai dengan kalimat ya'lamu. Dan ini bukan hanya disampaikan kepada satu golongan tertentu, namun ini disampaikan ke seluruh manusia. Maka makai khitabnya ialah makai fi'il amr, kata perintah, khitabnya khitab banyak. Makanya ada huruf waw, ada huruf alif di sini. Ya'lamu, ketahuilah kalau bahasa kasar. Tapi ingat yang menyampaikan langsung Allah. Ketika Allah yang langsung menyampaikan, berarti kabar itu merupakan kabar yang valid, kabar yang pasti. Dan dilanjutkan satu kalimat innama, sesungguhnya. Jadi artinya bahwa apa yang Allah sampaikan melalui kata-kata berikutnya begitu penting. Kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kata ulama ayah anda sekalian. Kalau seandainya ulama yang menyampaikan, mungkin masih ada beberapa hasil dari pemikirannya yang sampaikan langsung Allah yang menyampaikan. Dan bahasa Qur'annya begitu jelas. Hayatud dunia, kehidupan dunia. Nih, kalau kita lebih dalam lagi, saya pernah menyampaikan apa arti dunia. Arti dunia itu asal kata dari daniyan yang berarti dekat. Bisa juga bermakna sebentar. Jadi kenapa Allah mengatakan hayatud dunia? Mungkin tafsir terjemah hanya mampu menyampaikan satu kalimat, yaitu kehidupan dunia, selesai. Namun lebih makna daripada itu, maksudnya ialah kehidupan dunia di satu tempat yang Allah sebutkan dengan ardun, satu tempat yang dipijak itu yang punya sifatnya dani, yaitu sebentar saja. Jadi Allah tuh sudah menyampaikan itu. Jadi kata Allah, kehidupan duniamu yang sebentar itu, kehidupan duniamu itu yang dekat itu ialah la'ibun, ialah hanya permainan. Kalau kehidupan kita hanya mentargetkan dunia, maka layaknya sebuah permainan pasti ada akhirnya.
Ada permainan yang nggak ada akhir? Main bola gitu sampai kiamat gitu, nggak selesai, Bu. Kasihan. Itulah kehidupan dunia laib. Makanya kita beralih dari satu permainan ke permainan selanjutnya. Dan lihat begitu detail Allah menyampaikan, ternyata dia bukan hanya sekedar permainan, namun dia itu lahun, senda gurau. Kira-kira kuat gak Bu nonton acara komedi seharian? Senda gurau. Kalau misalkan kehidupan gurau terus-terusan dibercandain, pasti akan ada keselnya. Itulah kehidupan dunia, senda gurau. Pertama permainan, kedua senda gurau. Dan terus apa yang dilakukan oleh kehidupan dunia? Yaitu ialah tafakhur bainakum, saling membanggakan diri. Ini terkadang kehidupan ini hanyalah sekali membanggakan. Apakah ini terjadi sekarang? Dari dulu sudah terjadi. Bukankah apa yang terjadi kepada Qabil dan Habil saat itu? Karena saat itu Habil ini membanggakan dirinya. Karena dia merasa kakak di situ. Dia merasa paling sempurna. Padahal dia tidak sadar bahwa ada sesuatu yang harus mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan dunia, tafakhur bainakum. Dan terkadang justru malah kita sibuk untuk bisa tafakhur dibandingkan hanya menjalankan kehidupan dunia ini. Maka pada akhirnya ketika tujuannya tafakhur, saya sampaikan, ketika tujuannya tafakhur, ketika tujuannya itu hanya saling membangga-banggakan, yang terjadi ialah selanjutnya wa takatsur fil amwali wal aulad. Akhirnya yang hanya kita lakukan itu hanya memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Lihat, makanya wajar ketika Allah mengisbaratkan kehidupan dunia itu laksana seperti rumput yang kelihatan hijau. Hijau, bagus banget, rumputnya baik banget, enak dipandang mata, namun pada akhirnya dia akan kering dan mungkin tidak bermakna dan bermanfaat bagi yang lain. Itulah kehidupan dunia. Makanya untuk bisa menghadapi itu semua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kalimat ayat selanjutnya, wa fil akhirati 'adzabun syadid. Dan di akhirat itu ingat ada azab yang sangat pedih. Namun ingat kehidupanmu yang mungkin terkadang tergiur dengan sesuatu yang ada di kehidupan dunia itu, di situ ada maghfiratul wa ridwan. Tinggal kita yang memilih ampunan Allah dan ridhonya, atau kita terlalu dengan kehidupan dunia yang langsung Allah nisbatkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dunia itu seperti permainan senda gurau, itu bukan perkataan ulama, perkataan Quran. Dan langsung Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia yang menyampaikan itu. Selalu saya ungkapkan, pasti biasanya setelah menyampaikan kata-kata ini nih, wah terkesannya pokoknya, oh berarti kalau begitu udahlah Ustaz, kita gak usah jadi kalang kaya Ustaz. Gitu ya Bu. Karena kita udah gak usah kerja, itu kan dunia begitu doang Ustaz. Nanti juga mati. Kalau seandainya pemikiran seperti itu, berarti untuk apa ada perintah zakat? Nah makanya yang menjadi fungsi yang harus kita lakukan itu sesuatu yang terbungkus, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada namanya qalbun, baik, dia terkadang suka disebut dengan istilah terbungkus dengan yang dinamakan dengan sadrun.
Qalbun ini terkadang juga suka disebut dengan fuad. Ini bahasa Quran. Fuad ataupun qalbun secara bahasa itu artinya bolak-balik. Bapak Ibu tahu istilah hukum tajwid namanya iklab, ya? Pernah tahu istilah hukum tajwid namanya? Apa arti iklab? Nah, apa? Contohnya gimana? Contohnya? Min nun ketemu dengan ba. Ini dalam hukum apa? Dalam hukum nun tanwin, gitu kan? Min ba'di. Jadinya bacanya gimana? Min ba'di. Yang tadinya harusnya nun, dia berubah menjadi min. Itu arti iklab. Nah, qalbun, oke? Qalbun itu dia pun juga berbolak-balik. Nah, ini yang menjadi inti ketika kita menjalankan kehidupan ini. Karena dia ini disupport langsung oleh dua hal yang Allah sebutkan dengan istilah nafsun. Bahkan Allah mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu', bahwa awal mulainya munculnya satu kejahatan yang diistilahkan oleh Quran dengan su', itu ialah satu kata seakar dengan nafsun, yaitu nafsu yang ada dalam diri kita. Namun Allah memberikan satu gambaran, satu kunci untuk membawa ini, qalbun ini biar tenang, biar mampu menyelesaikan misi, sebagaimana yang diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu menyempurnakan misinya sebagai penyelam, membawa 5 permata, 6 intan dan 1 benda khusus ke dalam permukaan, iman dan Islam dan juga nilai akidah yang kuat itu. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam rangka menjadikan nafsu ini bisa keluar dan menyelesaikan misi kita sebagai seorang manusia, Allah cuma bilang apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian menjadi kehidupan kalian penuh dengan sesuatu, maka ingat, Allah buat kuncinya satu. Ketika kalian ingin menjadi hamba-Ku, bahkan mungkin kalian menginginkan sebuah ini, sebuah hadiah yang kupersiapkan dengan ridha-Ku, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menjadi hamba-Ku. Satu kalimat yang sering kita ungkapkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru setelah itu udkhuli ibadi, engkau jadi hamba. Udkhuli ya. Jadi itu fungsi kita sekarang. Bagaimana menciptakan dan menjadikan nafsun ini yang bahkan dalam bahasa Quran yang lain Bapak bisa mengarahkan kita menuju satu keburukan, bahkan mungkin kemaksiatan, itu kita jaga sampai akhir hayat kita, sehingga pada akhirnya dia menciptakan satu kata, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Bapak-bapak, kalau seandainya tiba-tiba lagi bawa mobil atau enggak bawa motor, setelah itu secara nggak sengaja mau masuk selokan,
bannya itu mau masuk selokan. Mau masuk selokan. Ya, saat itu kalau seandainya yang bawa mobil itu tenang, mungkin dia langsung berpikir, coba ngiriin, buka kaca, melihat ke situ. Tapi kalau udah mulai panik, udah mulai bawah tuh, langsung panik. Jiwanya nggak tenang. Maka yang terjadi mobil itu jatuh ke selokan. Begitu. Benar nggak? Benar kan? Ibu-ibu diomongin sama orang. Oh ini segala macam. Kalau seandainya kita nggak tenang, apa yang dilakukan? Dia mau ngomong doang, dia juga begitu. Tetapi kalau jiwanya tenang, maka dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya fadkhul fi ibadi. Makanya ketika kita masuk kepada permasalahan apapun di dunia ini, ternyata kuncinya cuma satu, ketenangan. Dan sebelum kita menyelesaikan itu semua, tugas dan fungsi kita di dunia ini, itu ialah menjadikan jiwa yang tadinya bolak-balik itu tenang, keluar dari dunia ini, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu kalimat yang Allah bahasakan dalam Quran, radiyatan mardiyah. Allah ridho dengan itu. Nah, makanya kita akan coba lihat sedikit bagaimana Allah menceritakan satu gambaran kepada seorang insan mulia bernama Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan jiwanya. Apa dia? 2 surat yang mungkin kita semua hafal. Hafal surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, Asyarah, Alam Nasrah laka wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faragta fansab. Sering baca surat itu, Bu? Terus gimana hasilnya? Ya begitulah. Begitu, beneran? Iya. Oh gitu ya. Apa arti asyarah? Oh itu berarti udah terbawa. Pokoknya baca insyaallah susah jadi tenang gitu kan. Padahal maknanya itu indah. Nah, terkadang orang hanya berhenti sampai surat Al-Insyirah. Padahal ketika kita lihat asbabun nuzul, surat ini bergandengan dengan surat sebelumnya. Surat apa? Ada yang mengatakan al-insyirah, ada yang mengatakan asyarah. Dua-duanya sama. Nah, 2 surat ini ternyata inilah ketika kalau seandainya ada satu ilmu yang dinamakan dengan fikih ujian, maka 2 surat ini ialah ujian. Makanya ada beberapa para ulama, seingat saya ini baru istihad ulama, belum menjadi hukum fikih, bahwa ketika kita melaksanakan sholat duha, kalau bisa 2 surat ini yang dibaca, karena itu saling berkaitan. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan ketika kita baca surat Al-Insyirah, maka baca juga surat duha, agar saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena 2 surat ini Allah turunkan langsung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika Siti Khadijah meninggal, saat itu begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai seorang yang gila saat itu, karena
hampir kurang lebih 6 bulanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gelisah, risau, galau kalau kata anak sekarang kan. Kacau lah pokoknya. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan gak satu surat, langsung 2 surat sekaligus yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahasa yang pertama? Kita lihat ya, ini sebagai fikih ujian nanti. Jadi artinya untuk menjaga jiwa kita yang tenang nanti menghadapi ujian apapun, patokan kepada 2 surat ini. Namun syaratnya ini bukan hanya sekedar dibaca, namun ini dijadikan tilawah agar itu sampai kepada hati kita. Pertama apa? Kalimatnya wadduha. Wadduha. Kalau terjemah langsung mengatakannya demi waktu duha. Huruf waw ini kaidah ya dalam Quran. Huruf waw kalau ada di awal ayat dia dinamakan waw qasam. Apa itu waw qasam? Artinya sumpah. Makanya ada istilah kalau misalkan kita mau bersumpah, wallahi beneran ya. Wallahi saya nggak ngapa-ngapain gitu. Wallahi udah, ya kan? Karena waw itu mengartikan sumpah. Nah, Allah bersumpah demi waktu duha. Waktu duha kapan kira-kira? Jam kalau sekarang mungkin setengah 7 ya. Intinya bahwa waktu duha itu muncul setelah syuruk ketika matahari mulai tipis hadir ke tubuh kita. Kira-kira di waktu saat itu enak apa enggak cuacanya? Tenang ya. Itulah waktu duha. Apalagi makan sup ayam sama aja. Enak itu deh. Itu waktu tenang. Jadi seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, jangan maknakan itu hanya sekedar waktu duha, namun ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Bukankah waktu itu betapa sulitnya kau menyebarkan dakwah, akhirnya kau bisa menyebarkan dakwah sampai Madinah. Dan ayat bunda satu lagi yang menjadi satu kaidah tafsir yang sangat penting. Kalau seandainya dalam satu tafsir itu tidak disebutkan nama orangnya dan tidak disebutkan siapanya, bahkan mungkin waktunya tidak disebutkan, berarti bisa jadi ayat tersebut bisa berlangsung berkelanjutan sampai kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda ketika Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan Ibunda Maryam, Siti Maryam misalkan. Itu langsung disebut itu. Maryam ayahnya siapa? Imran, Masya Allah. Ya kan? Langsung disebut di Quran Maryam ibni Imran. Inna Allah astafaha ala nisa'il alamin. Karena kekhususan seorang Maryam yang melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Itu kekhususan. Tanpa disentuh ya. Kalau melahirkan tanpa bapak banyak mungkin. Tapi tanpa disentuh. Itu kekhususan bagi Maryam, tidak bisa terjadi kepada yang lainnya. Nah, ketika dalam Al-Quran ataupun dalam tafsir dalam ayat Quran itu tidak disebutkan orangnya, berarti dia bisa berlangsung berlanjut. Kembali lagi kepada Al-Duha. Jadi artinya Allah bersumpah dari semua nikmat yang telah memberikan kepada. Lanjutnya kalimat wal-laili idza saja. Lail itu artinya malam. Lail orang kita agak susah disebutnya jadi lela. Ya Bu, artinya malam lela. Lail itu artinya malam. Nah, waktu malam ketika misalkan nih, kita ada di satu camping lah. Kita ada di satu hutan.
Tiba-tiba saat itu keadaan mendung, tidak ada bintang sama sekali, rembulan pun tidak terlalu kelihatan. Kira-kira apa yang dihadapi orang-orang yang ada di hutan tersebut? Apakah mereka bisa happy? Tidak bisa. Bisa mencari barang-barangnya? Nah, bahasa Arab untuk mengibaratkan seorang dalam satu tempat yang sangat gelap tanpa bisa melihat apapun itu dinamakan dengan saja. Walaili idza saja. Jadi ketika Allah mengatakan wadduha walaili idza saja, itu artinya bahwa Allah bersumpah demi nikmat yang telah engkau beri, yang telah aku berikan kepadamu, dan juga demi segala cobaan yang telah kuberikan yang mungkin membuat engkau pelik, membuat engkau sulit. Sesulit-sulitnya kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, inilah bahasa psikologis yang sangat indah. Makanya dikatakan ayat ini seperti ujian. Apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Itu penguat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya ayat selanjutnya apa kata Allah? Wa lal akhiratu khairun laka minal ula. Dan ingatlah akhirat itu lebih utama. Artinya apa? Dunia yang kau risaukan saat ini, dunia yang membuat engkau sulit saat ini, masih ada satu keutamaan yang kuberikan, yaitu akhirat. Dan itu penguat iman. Sehingga betapa sulitnya makan saat itu, betapa sulitnya makan orang-orang yang berada di dusun kita ketika mereka memahami mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Gak mungkin seharusnya mereka bisa menerima hanya sekedar satu bis Indomie misalnya. Patokannya itu. Dan setiap permasalahan yang ada, ini yang menjadi penguat kita utama itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi kita semua. Maka harusnya apa ayat selanjutnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Orang-orang yang seperti itu pasti akan Allah berikan apapun. Kenapa? Allah ridho kepadanya. Orang-orang yang merasakan dalam setiap permasalahan yang hadir pada dirinya, justru setelah itu dia meningkatkan nilai yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah meninggalkan dia. Maka yang hadir justru malah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat setelah itu, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, seakan-akan Allah menyampaikan, ya Rasul, bukankah dulu engkau seorang yatim, namun akhirnya kusiapkan bagi engkau ibumu, setelah itu pamanmu, setelah itu kakekmu, setelah itu selanjutnya, setelah itu ada Khadijah, setelah itu seterusnya telah Allah siapkan. Yatiman fa'awa. Maka ketika menghadapi masalah yang kita ingat, dulu juga kita pernah menghadapi dan pernah selesai. Bahkan wawajadaka dhallan fahada. Kita pernah tersesat mungkin, kita pernah sulit, namun apa kata Allah? Fahada. Sering saya sampaikan kan, huda itu bukan hanya sekedar petunjuk, namun huda juga bisa menjadi sebuah solusi. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, bukan hanya minta petunjuk, namun yahdina, berikan aku sebuah solusi. Solusi apa? An'amta alaihim. Solusi yang dimana ada kenikmatan di sana. Bukan engkau marah, baktub alaihim, ataupun berada pada kesesatan, sehingga solusi itu bukan solusi terbaik menurutmu. Wajadaka dhallan fahada. Bahkan kalau kau tetap berkukuh
kata Allah Subhanahu wa taala, atinan fa'amna. Bisa jadi aku tambahkan dan aku akan berikan yang terbaik sesuai dengan yang kau ingin. Makanya ketika menghadapi ini semua kata Allah, fa'ammal yatima fala taqhar, jangan pelit-pelitlah. Share-lah itu semua. Puncaknya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amma bi ni'mati rabbika, sehingga nanti puncaknya kau akan merasakan nikmat itu menjadi sebuah syukur yang kau implementasikan dalam kehidupan. Fa'amma bi ni'mati rabbika, tuh, itu dasar awal. Ya, ayahanda yang sekalian, dasar awal ketika kita menghadapi satu permasalahan apa, ketika kita menghadapi satu permasalahan apa, bagaimana caranya sekarang untuk kita menjaga ini semua? Ternyata Allah lanjutkan di surat yang selanjutnya. Apa surat selanjutnya? Namanya Al-Insyirah. Insyirah artinya apa? Kalau misalkan dilihat di terjemahan, kelapangan, lapangan. Ada satu kisah yang sangat masyhur begitu. Kisah ini sangat masyhur. Jadi ketika salah seorang ulama bertemu dengan seorang pemuda di danau yang begitu jernih sehingga airnya bisa diminum saat itu, pemuda tersebut mengeluh kesahkan segala macam permasalahan kehidupannya kepada ulama ini. Terus dikeluh kesahkan. Akhirnya ulama ini hanya mengambil dua genggam garam. Ulama ini mengambil 2 genggam garam, dan setelah itu dia taruh di dan dibawa lagi 2 gelas air, 2 gelas kosong. Satu gelas yang kosong diisi oleh air, 2 gelas tersebut diisi oleh air. Oke? Nah, setelah diisi oleh air, genggaman garam yang ada ini ditaruh di gelas tersebut. Setelah itu ulama ini menyampaikan kepada pemuda, minumlah air ini. Ketika diminum, ternyata asin sekali. Setelah itu ulama ini menyebarkan garam yang ada di genggamannya ke sungai yang ada di depannya. Tebarkan. Setelah ditebarkan, dia ambil gelas yang lain. Setelah itu dikasih ke pemuda ini untuk meminum air tersebut. Kata pemuda ini, ternyata airnya jernih. Kerasa asinnya? Itulah hati kita. Itulah hati kita. Bahwa terkadang hati ini agak sulit menerima sesuatu karena mungkin masih terlalu sempit. Banyak lupa. Udah beda ya. Nah, itulah nurani kita. Dibilang takut ada lembab, makanya jangan dibilang hati. Nurani itu seperti itu. Ya. Jadi artinya nurani kita seperti itu. Makanya dulu ada istilah sinetron ya Bu. Apa itu namanya Bu? Hati sedalam, nggak tahu juga ya. Berarti ini benar. Hati sedalam samudra atau apa hati samudra? Ya kan? Artinya apa? Hati itu harus dijadikan layaknya seperti insyirah, kelapangan. Dan itu yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam nashrah laka sadra, wahai Muhammad, bukankah tanpa kau minta aku sudah lapangkan dadamu itu? Nih, ya, dia ini itu kan diliputin oleh hati itu. Makanya hasil dari nurani, makanya saya tidak mengatakan hati itu, karena biasanya sodar itu pun hati itu diibaratkan dalam bahasa Arab artinya sodar, jamaknya sudur.
Ya kan? Jamaknya sudur. Namun materi dalamnya itu qalbun atau fuad kalau bahasa Quran. Jadi itu yang kadang suka deg-degan tuh. Kalau kita mau ngambil sesuatu yang bukan hak kita tuh kadang suka deg-degan. Ya kan? Itu kalau pertama begitu, itu normalnya seperti itu. Itu sodar, hasil dari qalb. Namun kalau ini sudah mati, selesai sudah. Sama aja diingetin atau nggak diingetin, santai. Kenapa? Hatinya udah tertutup. Hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah tertutup. Ayah bunda sering kan kita dapat berita tuh, tentara Israel yang pada ketakutan gitu kan, yang akhirnya ada yang nggak tega melihat anak-anak di Gaza. Karena intinya yang namanya qalbun itu seperti itu. Sampai kapanpun itu yang terjadi, dan itulah manusia. Ketika itu sudah tertutup, maka dia tidak akan bisa memberikan reaksi apapun. Sehingga yang menjadi pemimpin untuk memberikan reaksi kepada tubuh yang lainnya itu hanyalah otak dan pikiran. Tinggal pikiran dia kemana? Pikirannya hanya ingin menang di dunia ini, hanya ingin menikmati sebuah kenikmatan dunia, maka itu yang akan dia lakukan dan menjadi tujuannya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hatimu itu udah begitu lapang. Alam nasrah laka wa wada'na alladhi anqadha dhahrak. Sebetulnya ada satu beban yang aku sampaikan kepada pundakmu. Namun apa kata Allah? Wa rafa'na 'anka wizrak. Allah sudah mengangkat bebanmu. Jadi Allah yang langsung menyampaikan. Makanya dalam ayat yang lain sering saya sampaikan, surat kedua ayat yang 286 itu Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu tuh. Ya. Bahwa setiap permasalahan yang hadir, kalau hati kita luas layaknya seperti al-insyirah, maka yang ada pada hati kita mampu menyampaikan kepada diri kita bahwa kita pasti bisa. Kita pasti mampu. Orang yang seperti ini akan memahami setiap menghadapi permasalahan pasti ada harapan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Kenapa? Lanjutan ayat itu, fa inna ma'al usri yusra. Usra. Apa arti usra? Apa? Usra apa arti? Fa inna ma'al usri yusra. Usra? Apa? Waktu al-asar itu pakai shad. Kemudahan. Diterjemah cuma jawab mudah. Mudah atau sulit? Karena di bahasa terjemahan di setiap kemudahan pasti ada, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Usar itu sulit. Terjemah mengatakan demikian. Padahal ada satu kata dalam bahasa Arab yang mengartikan makna sulit. Apa dia? Sa'bun. Dia sering ke Saudi bilang, "Sa'ab." Gitu ya. Ruwet. Saat itu sulit. Nah terus usra ini apa? Usra itu artinya kesulitan yang mungkin bisa jadi saya mengatakan sulit pakai kata sulit. Misal bahasa Arab, gimana kalau itu? Sulit apa bahasa? Bagi pakaian tidak. Iya kan? Itu artinya saat kesulitan yang bisa jadi
Bagi saya sulit, bagi orang lain belum. Bahasa Jerman susah Pak? Bagi anak-anak Jerman enggak. Nah itu, apa lagi? Bagi saya sulit ya, walaupun orang tua paham. Gitu kan? Nah, itu arti dari saat. Nah, usah, ayo kita sekalian, itu ialah semua orang memaknai itu sulit. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu bisa bawa mobil? Saya khawatir ada yang bisa bawa, bisa. Nah, itu kan semua orang gak ada yang mampu tuh. Bawa mobil gak ada yang bisa, mengendarai mungkin. Nah, membawa mobil itu maknanya usaha. Jadi artinya setiap kesulitan yang menurut orang semua orang itu tidak mungkin, maka bagi Allah itu mungkin. Karena kenapa? Allah siapkan yang namanya usaha. 2 kali Allah sebutkan biar agar kita terus mengingat. Kalau sekarang kita belum ingat lagi, pasti dalam satu kesulitan kita mampu menghadapi. Lihat rentetan Ad-Duha dan Asyara tadi ya, rentetan Ad-Duha dan Asyara tadi, dan ditambah dengan satu surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Semua kesulitan itu mampu kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, dulu ketika Korea sekarang mampu bisa mengejar Jepang, dulu itu anak-anak di Korea disampaikan dan diminta untuk mengatakan bahwa yuk kita mampu mengejar Jepang, kita mampu mengejar, tanamkan itu terus mulai dari kecil. Sehingga wajar pada akhirnya ketika Jepang mulai membuat Toyota, mereka langsung menunda dengan Hyundai. Hyundai apa Hyundai? Kata orang kita, kata orang-orang itu Hyundai gitu kan? Itu dia mampu seperti itu. Nah, maka setiap permasalahan itu pun juga kita sampaikan, kita pasti bisa. Maka setelah kita menghadapi itu apa? Siapkan mitigasinya. Maka setiap permasalahan kata Allah, fa idza faragta fansab. Siapkan mitigasinya. Kenali permasalahan itu, carikan solusinya, tanamkan ketenangan jiwa, dan itu pasti terlewat. Sekian puluh tahun kita hidup, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, baru menghadapi masalah 5 menit kita sudah jatuh. Ingat, puluhan tahun kemarin sudah berapa juta masalah yang hadir dan terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza faragta, dan yang lebih terpenting, wa ila rabbika tawakkal. Selesai sudah. Ya. Selesai sudah Bapak Ibu sekalian. Selesai. Maka hidup ini mudah. Terkadang kita yang mempersulit. Terkadang ayah bunda sekalian, Allah mengabulkan kita ini bisa jadi dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita minta, Allah langsung mengabulkannya. Yang kedua, Allah bisa mengabulkan apa yang kita minta. Belum mengabulkan apa yang kita minta, menunda sampai kita siap. Dan ada kemungkinan yang ketiga, Allah mengabulkan segala keinginan kita. Allah tidak mengabulkan segala keinginan kita untuk bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Allah ganti dengan sesuai kita butuhkan, dengan sesuatu yang kita butuhkan. Jadi 3 hal itu. Terkadang kita minta sesuatu, ya kan? Misalkan contohnya ya, misalkan kita minta nih anak kita supaya masuk ke universitas tertentu, supaya universitas terbaik, kita kan harus sekalian. Setelah itu kita sampaikan tawakal kepada Allah, kita doa kepada Allah, dan alhamdulillah keterima. Bisa langsung seperti itu. Atau mungkin bisa yang lain yang
Bisa jadi karena mungkin Allah lebih tahu kapan anak kita mampu untuk bisa bersaing dan belajar di universitas tersebut. Atau juga misalkan contohnya mudahnya, kita mampu nih ngasih anak kita motor, namun anak kita masih umur 5 tahun, kita kasih apa enggak? Ya enggak. Kita tunggu sampai dia mampu dan siap mengendarai motor, baru kita kasih. Atau mungkin yang lainnya, ketika saat itu anak kita lagi batuk datang ke dokter, dan anak kita teriak-teriak ingin minta jeruk, padahal kata dokter nggak boleh makan jeruk. Bukannya kita nggak mampu kasih jeruk, kita mampu kasih jeruk. Namun apa kita kasih? Kita ganti dengan apa? Apel misalkan. Mina apel kasih jeruk. Ya kan? Karena yang dibutuhkan oleh anak tersebut apel bukan jeruk. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, karena mungkin terkadang kehidupan kita agak sedikit sulit dengan keinginan. Padahal ketika kita mengikuti sesuai kebutuhan, hidup ini begitu mudah. Ada Allah Pak Iyyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau memang ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, kita itu kadang-kadang ya mendapat cobaan. Kita itu selalu fokus dengan permasalahan, bukan jalan keluarnya. Jadi untuk menghindari seperti itu, bagaimana Ustaz? Karena memang itu tuh fokus, gimana sih? Kalau itu udah memberikan nanti ada jalan keluarnya, itu tidak terpikirkan. Untuk menyadarkan seperti itu bagaimana Ustaz? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kayak tadi gini-gini biar Buya aja yang jawab ya, biar lebih banyak gitu ya. Baik, bismillah sekalian. Pertama, yang ingin saya sampaikan ya tadi, Ibu ya. Adab yang pertama yang diajarkan oleh surat Ad-Duha itu ya Pak, pastikan bahwa Allah itu ada di setiap apapun yang ada dalam diri kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini bukan masalah teori, ini bukan kalimat teori, namun ini ialah praktek. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tanamkan, sampaikan dalam hati. Makanya itu kalau dalam istilah-istilah psikologi gitu ya, ataukah motivator ketika mau dikatakan apa? Sampaikan dirimu bisa, ayo bisa, gitu kan? Jadi ayo bisa, gitu kan? Mungkin bisa dengan kalimat-kalimat itu. Berarti mungkin yang paling penting mungkin bisa kita mencoba mengkaji. Ini kayak sekarang mungkin habis selesai kita paham bagaimana arti dari surat Ad-Duha Asyarat. Ketika ada satu permasalahan, kita baca dulu surat ini misalnya. Setelah kita baca surat ini berarti paham kita, mengerti kita. Bukan hanya sekedar waktu hawalaili idza, bukan hanya sekedar itu mungkin. Namun bacakan dalam hati sehingga kita pahami, oh duha, oh walaili idza saja. Oh berarti ada nikmat yang Allah berikan, ada cobaan yang Allah berikan. Dan ingat, setiap cobaan itu ialah cara untuk Allah menaikkan diri kita. Karena ini sunnatullahnya. Ibu bangga melihat anak ibu di wisuda? Bangga? Apakah mereka langsung di wisuda tiba-tiba? Pasti ada ujian. Kehidupan pun juga seperti itu. Terus ditanya lagi, Ustaz itu kayaknya mudah memang kalau diomongin. Ustaz itu gimana? Tapi saya susah banget kayak gitu. Nah, makanya bisa lakukan teori-teori yang ada. Baca mungkin Asyarat, baca surat Ad-Duha. Setelah baca, coba baca lagi artinya. Ataukah mungkin dengar rekaman yang sekarang ini misalkan. Atau mungkin dari ustaz-ustaz yang lain terkait dengan itu. Setelah itu tanamkan dalam hati. Ingat bahwa Allah pernah menyelesaikan ribuan masalah yang pernah hadir kepada kita. Makanya langsung move on tuh. Fa'idha faragta fansab. Jadi jangan terus-terusan ada di permasalahan itu. Kalau kita terus ada di masalah itu, maka yang terjadi nanti kesulitan.
saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti nanti akan Allah bersedia. Dan dengan keridhaan Allah itu kita melanjutkan kehidupan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya Pak Ustaz, dunia isinya tadi bersedang umroh buat orang mukmin. Nah begini pernah dengar juga di Al-Quran, dunia itu surganya orang kafir dan baginya kekal di neraka baginya orang kafir. Dan begini Pak Ustaz, kalau orang mukmin kan dibatasi dengan hukum-hukum agama, haram, sunnah, mubah. Nah apakah itu bentuk sifat keadilan Allah? Terima kasih Pak Ustaz. ya, bahwa begini, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kehidupan dunia ini itu adil kepada seluruhnya. Ya, makanya bahasa yang disampaikan ketika misalkan Allah mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu yang dibahasakan dalam kitabnya, aku menjadikan kalian itu bersuku-suku dan segala macam, ya, bersuku-suku laki-laki dan perempuan. Itu ialah merupakan bagian dari cara Allah menyampaikan kepada setiap manusia bahwa manusia itu adalah makhluk yang saling mengenal, yang pada akhirnya dari pengenalan itu ialah cara kalian berbuat baik, itu yang akan ternilai. Itu utama. Jadi manusia pada umumnya itu berbuat baik. Manusia pada umumnya itu berbuat baik. Dan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah mempersiapkan nabi. Allah mempersiapkan utusan-utusannya. Ya kan? Makanya ada zamanul fatrah itu ya, zaman ketika Nabi belum diutus. Itu posisinya seperti apa gitu kan? Wah, itu panjang nanti pembahasan tentang akidah. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempersiapkan satu hal yang baik buat semua manusia yang memahami dan yakin kepada Allah. Itu syarat yang pertama, yakin kepada Allah. Kalau dia sudah tak yakin, dia hanya berbuat baik kepada dan dia hanya percaya akan Allahnya itu pada informasi-informasi yang Allah sampaikan saja. Misal contoh orang kafir nih, ya, orang di luar Islam berbuat kebaikan, dia ngasih makan, dia membuatin segala macam yang diinginkan. Karena dia mengcover dirinya untuk meyakini Allah, maka kebaikan yang ia sampaikan itu cukup sampai di dunia. Jadi artinya bahwa dunia ini bukan hanya sekedar surga bagi orang-orang kafir, tidak. Kalau bahasa Quran yang ingin saya sampaikan, yang sering saya pahamin, itu bukan dimaknakan bahwa orang-orang dunia ini kafirnya surganya buat orang-orang kafir, bukan. Terkadang orang-orang kafir itu Allah berikan nikmat yang lebih, fa'umatti'uhu qalilan, sedikit karena hanya sampai kepada dunia ini. Apakah Allah berikan juga kepada orang-orang mukmin terkait dengan bahwa kehidupan dunia ini sebagai surganya? Allah berikan. Makanya Allah kan bahasa Quran, fala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Jangan kau sekali-kali melupakan satu kehidupanmu di dunia dan akhirnya kau menghinakan akhirat. Yang jadi masalah ialah dia terlalu menjadikan surga di dunia ini sehingga menjadikan dunia ini ialah akhir dari segala. Itu yang jadi masalah. Kalau seandainya kehidupannya dia nikmati dunia ini, seperti penyelam tadilah yang disampaikan dalam Al-Ghazali. Ketika dia menyelam, dia tetap menikmati ikan-ikan yang ada. Terkadang dia mendekati kepada karang itu, namun dia tetap mengingat bahwa misinya bukan membawa karang dan ikan itu, namun misinya membawa intan dan permata. Seakan-akan Allah yang menyampaikan, kau ambillah dunia, ambil rumahmu, ambil mobilmu, ambil pekerjaanmu, ambil ilmu,
Namun jangan jadikan itu akhir segalanya. Jadikan itu ialah sebuah cara mempersiapkan akhirat. Dunia kita udah jelas ayat kita sekalian. Yang belum jelas akhirat kita. Dunia kita sudah jelas, yang belum jelas akhirat kita. Dan tugas kita di dunia ini menjelaskan akhirat kita. Akankah dunia kita ini mengeluarkan kita sebagai mutmainnah? Itu tugas kita sehingga akhirnya menjelaskan akhirat kita. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Artinya bahwa Allah tidak pernah menjadikan, bahkan Quran tidak pernah menyampaikan bahwa seakan-akan bahwa bagi orang kafir dunia itu surga dan akhirat itu neraka. Kebalikannya, bagi orang mukmin dunia itu neraka, akhirat itu surga. Tidak. Namun bagaimana kita menjalankan ini semua? Karena dunia ini yang nilai hati kita. Kalau akhirat nanti yang ngatur langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Fatihah kira-kira. Boleh makan durian 1 ember? Boleh apa? Gak boleh di dunia. Di akhirat boleh, makanya bahasa Allah Fatihatin kira-kira. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang banyak, gak pernah terputus oleh musim, gak pernah ada yang jadi panah. Gitu ya Bu. Jadi jangan makan durian di akhirat. Baik, itu saja mungkin. Cukup ya kayaknya. Terima kasih. Ayo bunda sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat iman kita. Usini wa iyyakum, mudah-mudahan ini semua menjadi sebuah bahan bagi kita untuk meningkatkan nilai yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini mohon doa untuk keluarga Ibu Sri Damayati, Ibu Maderini, Ibu Sinta, Ibu Juli, Ibu Atik, Ibu Lia, Ibu Dede, Ibu Pepi. Semoga keluarganya penuh berkah dan barokah. Dan Allah jadikan kita semua penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang pada akhirnya akan Allah pertemukan kita semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di ala hadhihi dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, dan biarkan perpisahan kami nanti dari tempat ini ya Allah ialah ikatan iman kepadamu. Ya Allah, kuatkan nilai yakin kami kepadamu ya Allah, dan hiasilah itu pada hati kami sehingga hati kami akan memimpin setiap gerak dan tubuh kami sesuai dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, cegahlah pada diri kami segala macam bentuk kekufuran, kemaksiatan. Ya Allah, jadikan kehidupan kami ialah kehidupan yang penuh dengan kebaikan, dan biarkan kematian kami nanti ya Allah ialah peristirahatan kami dari segala macam keburukan. Ya Allah, kalau seandainya hari ini merupakan hari akhir bagi kami, maka wafatkan kami dengan husnul khatimah. Kalau seandainya masih ada sisa-sisa dalam kehidupan kami ya Allah, maka jadikan kehidupan setelah ini ialah kehidupan yang penuh dengan ridha. Ya Allah, wafatkan kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Kau jawab kalimat kami dengan ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur kepada-Mu. Jadikan ilmu yang kami hamba di hari ini ya Allah merupakan cara kami mendekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, dan dari ilmu itu kami mendekat kepada-Mu ya Allah. Jangan Kau tambahkan kami ilmu, dan dengan ilmu itu jauhkan kami dari Engkau ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allah kabulkan setiap doa kami, ampuni kami dan jadikan kami ialah hamba-Mu yang selalu dalam ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra qadaya wa la maftunin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika